Makam Raden Wijaya ini dikenal juga dengan sebutan Siti Inggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Inggil berarti tinggi. Lalu bagaimana ada makam Raden Wijaya sementara masa itu masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha, di mana jenazah harusnya diperabukan? Pertanyaan itu memang sering muncul ketika akan ke sana maupun saat berada di sana. Siapa yang tidak mengenal Raden Wijaya? Mendengar namanya saja tentu langsung tertuju pada kerajaan besar Majapahit yang pernah berjaya di Nusantara. Banyak bekas-bekas peninggalan Majapahit yang hingga kini masih bisa disaksikan di berbagai daerah, yang umumnya berupa candi. Tak hanya candi saja, bekas pemukiman dan peralatan pada masa itu juga banyak ditemukan di Trowulan, yang dulunya menjadi pusat kerajaan Majapahit. Lebih menariknya lagi, di Trowulan ada juga Siti Inggil, makam Raden Wijaya. Makam Raden Wijaya berada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasinya berdekatan dengan Candi Brahu dan Mahavihara Majapahit. Tempat yang dikenal mistis dan keramat ini dipercaya sebagai petilasan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana atau Brawijaya I. Area Siti Inggil atau makam Raden Wijaya cukup luas, dengan dinaungi sebuah pohon besar sebagai tanda, yang sekaligus memberi nuansa sejuk dan mistis. Di beberapa area ada tempat untuk beristirahat bagi para peziarah yang datang. Bahkan peziarah dari golongan pejabat hingga Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dulunya juga pernah datang ke tempat ini. Tentu banyak yang bertanya-tanya, apa alasan dan maksud pemimpin politik menyempatkan datang ke tempat keramat ini. Namun menurut warga sekitar, kawasan makam ini memang biasa dijadikan tempat ziarah para politisi dengan maksud agar berkah Raden Wijaya yang dulunya mampu menyatukan Nusantara bisa diperoleh juga oleh mereka. Selain berziarah, area makam Raden Wijaya ini juga tempat yang cocok untuk menyepi maupun bersemedi. Makam Raden Wijaya ini dikenal juga dengan sebutan Siti Inggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Inggil berarti tinggi. Siti Inggil memang bangunan cungkup makam yang terletak di atas tanah yang posisinya lebih tinggi, tempat di mana lokasi makam Raden Wijaya berada. Sebelumnya tempat ini dikenal dengan istilah Lemah Geneng. Masyarakat sekitar petilasan juga menyebut Siti Inggil dengan tanah tahta. Mungkin karena anggapan bahwa tempat ini bisa memberikan tahta pada setiap orang yang rutin datang berziarah. Siti Inggil tertulis di pintu masuk bangunan utama dengan nama resmi Pertapaan Siti Inggil Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardana atau Brawijaya I dari Kerajaan Majapahit. Bangunan utama Siti Inggil berupa area makam Raden Wijaya. Dulunya fungsi awal pembangunan Siti Inggil adalah sebagai tempat pertapaan atau bersemedi Raden Wijaya saat mencari petunjuk kepada Yang Maha Kuasa untuk memberi keputusan dalam memerintah Kerajaan Majapahit.
Maka tak heran hal ini juga diikuti oleh para pejabat yang berharap mendapat petunjuk ketika berziarah di tempat ini. Lalu bagaimana ada makam Raden Wijaya sementara masa itu masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha, di mana jenazah harusnya diperabukan? Pertanyaan itu memang sering muncul ketika akan ke sana maupun saat berada di sana. Makam Raden Wijaya berada pada bangunan di Siti Inggil. Area makam dibatasi oleh tembok dengan pintu masuk kecil yang digembok. Memang hanya orang-orang yang punya kepentingan yang bisa diizinkan masuk ke sana. Untuk masuk ke dalam, tentunya harus izin kepada juru kunci yang menjaga area makam Raden Wijaya. Saat dibuka, ternyata di dalam memang ada makam berjumlah 5 dengan panjang sekitar 2 meter lebih, dibatasi bendera merah putih yang melingkar di dinding. Makam paling ujung adalah makam Raden Wijaya, kemudian makam istri pertama Gayatri, kedua Selir, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga, serta dayangnya. Masuk ke area berkeramik tepat di bawah pohon tinggi ini memang terasa mistis, karena bau dupa langsung menusuk hidung. Namun di tempat ini cukup sejuk dan sunyi. Tak salah jika dulunya tempat ini berfungsi sebagai tempat menyepi maupun bersemedi. Tempat ini merupakan petilasan Raden Wijaya yang dibentuk makam. Masyarakat sekitar meyakini bahwa di dalam komplek bangunan ini ada sebagian abu dari jenazah Raden Wijaya. Maka makam hanyalah sebutan, dan tidak ada jenazah Raden Wijaya yang dimakamkan di situ. Petilasan Raden Wijaya ini dipercaya sebagai tempat pertama kali Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Diyakini juga bahwa tempat ini adalah tempat peristirahatan terakhir. Masyarakat Majapahit yang menganut kepercayaan Hindu memang tidak mengubur jenazah, tetapi mengenal istilah mukso atau diperabukan. Abu inilah yang kemudian disimpan di candi atau dihanyutkan ke laut. Maka tak heran kalau ada juga tempat perabuan Raden Wijaya di Candi Simping, Blitar. Tepat di sebelah kiri makam Raden Wijaya dan masih tepat di bawah pohon besar, ada 2 makam yang cukup menyita perhatian. Makam yang berada di depan pendopo itu adalah makam Sapu Jagat dan Sapu Angin. Sapu Jagat dan Sapu Angin merupakan gelar dari kerajaan Majapahit atas ilmu yang dimiliki 2 orang ajudan Raden Wijaya tersebut. 2 sosok prajurit tersebut diyakini selalu setia mendampingi Raden Wijaya pada masa-masa sulitnya. Lalu sanggar pemujaan yang ada di depan pendopo. Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 3 kali 3 meter dari permukaan tanah. Konon sanggar pemujaan ini dipakai Raden Wijaya melakukan semedi atau bertapa, dan di tempat itu pula pertama kalinya Raden Wijaya mendapatkan wahyu ke Prabon, di mana dia mendapatkan wangsit untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Di area Siti Inggil juga terdapat sumber air yang dikenal dengan sumber suci. Sumber ini berupa cekungan dengan kedalaman kurang dari 1 meter, tetapi terus terisi air secara perlahan. Tak jarang beberapa peziarah langsung meminum karena diyakini memiliki khasiat menyembuhkan penyakit. Tempat yang dipercaya keramat ini sering dikunjungi peziarah setiap hari, khususnya setiap malam Jumat Legi. Wangi dupa dan bunga tidak pernah hilang di dalam area komplek pertapaan Siti Inggil. Pendopo yang ada di Siti Inggil juga difungsikan sebagai tempat istirahat bagi peziarah. Letak pendopo yang berada di bawah naungan pohon besar tentu sangat nikmat jika sesekali duduk menikmati hawa sejuk.